Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ovinwi Putri dengan NIM 2311050099 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas D. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor menggunakan aplikasi Foxit. Video ini saya buat untuk memenuhi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen perpustakaan digital. Langsung saja, saya sudah membuka instruksi UTS publikasi file PDF-nya. Di sini kita disuruh untuk mendownload link yang telah tersedia di sini. Kita kopikan saja dan sudah tersedia pada ini, langsung kita download. File yang kita download itu berbentuk zip ya. Kita tunggu hasil downloadannya. Jika sudah, kita buka. Sebelum kita mengekstraknya, kita akan memindahkannya pada lokal D. Tujuannya agar memudahkan kita nanti untuk mencari file yang akan kita buat. Kita kopikan saja, lalu dipaste di lokal D. Nah, setelah itu kita ekstrak. Nah, jika sudah diekstrak, maka di sini tampilannya yaitu ada folder hasil ujian di mana kita nanti akan menyelesaikan yang ada di sini, dan juga ada tugas akhir diploma skripsi cutting ya. Langsung saja kita masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu konversi file full text skripsi menjadi PDF. Nah, di sini kita akan langsung membuka skripsinya tadi. Kita klik kanan, kita buka di Word. Lalu kita aktifkan enable editingnya. Jika sudah, pada tampilan Word ini ada tulisannya Foxit PDF, berarti kita sudah ada aplikasi Foxit PDF-nya di laptop kita dan tersimpan pada Word. Nah, jika sudah ada Foxit PDF ini, kita tekan saja Foxit PDF lalu Advance. Nah, pada tampilan ini kita memperhatikan pada default setting dan yang berbentuk standar. Jika sudah berbentuk standar, mari kita klik saja OK dan langsung saja kita pilih Create PDF. Di sini kita akan memasukkan filenya pada konversi PDF. Open, save, dan kita tunggu. Nah, jika sudah, kita lihat di folder hasil ujian. Berarti tugas kita pada tahapan yang pertama telah selesai. Kita beri tanda jika sudah selesai. Selanjutnya kita memasang watermark dengan logo lembaga. Caranya yaitu sebelumnya kita akan memindahkan yang ada pada file A ini, kita kopikan saja, lalu
kita paste pada watermark logo PDF ini. Jika sudah, kita klik kanan. Selanjutnya kita akan membuat watermarknya. Langkah yang pertama kita buat kata klik organize, lalu kita pilih watermark, add. Pada bagian ini kita akan memilih file, lalu klik browse. Jika sudah ada mendownload logo unifnya, maka kita akan mencari dulu. Kebetulan saya sudah mendownload logonya. Di sini kita akan memilih size-nya di 25%. Dan scale relative to target page 40%. Jika sudah, kita klik OK. Dan beginilah tampilannya jika sudah ada watermarknya. Langkah selanjutnya kita save as pada watermark dan logo. Jika sudah, berarti langkah yang kedua ini sudah bisa dikatakan selesai. Selanjutnya, yang tahapan ketiga yaitu menambahkan bookmarks atau daftar isi yang hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Selanjutnya, sebelumnya kita buka watermark lagi, kita kopikan saja, masuk lagi pada folder hasil ujian, lalu kita pastikan, lalu klik kanan, pada bagian ini kita akan membuat bookmarksnya. Kita tekan ini pada logo di samping kiri, add remote and manage bookmarks. Tambah yang pertama ini kita buat halaman sampul. Untuk yang kedua, ada kata pengantar dengan cara menekan yang save the current view as a bookmark atau yang ada tanda plusnya. Kita lakukan hal yang sama pada abstrak juga. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, satu pendahuluan. Nah, pada subbab ini kita akan melakukannya seperti ini ya teman-teman. Kita
tahan pada tulisan latar belakang ini, kita tahan sampai nanti muncul seperti apa namanya, jari telunjuk gitu ya teman-teman. Kita tahan, kita tunggu sampai keluar jari telunjuknya. Ini adalah part yang paling lama dan paling ribet ya. Nah seperti ini. Ulang lagi dia. Nah jadi nanti kita tunggu sampai ada garis putus-putusnya, lalu kita lepaskan saja. Nah, dan seperti ini dia. Lanjut, sesudah latar belakang kita akan membuat rumusan masalah. Lanjut, batasan masalah. Jika salah kita X saja. Penjelasan judul, penelitian relevan, sistematika penulisan, dan selanjutnya pada bab 2 landasan teori. Di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti bab pendahuluan tadi. Kita akan menahannya sampai ada seperti jari telunjuk ini. Hilang lagi dia. Lalu ada garis putus-putus. Ini adalah part yang paling menguji kesabaran. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya subbabnya kita taruh di sini. Kita lakukan dengan cara yang sama tadi. Kita tunggu, tahan dan tunggu. Nah, ini selanjutnya lanjut. Ko ba yesek niya? Lihat tikaan. Hah? Gak ada deh. Hah? Tahapan lanjut. Masuk ke bab 3. Bab 3 di sini kita lakukan juga seperti lanjut metode penelitian kita lakukan juga seperti ini. Pada instruksinya kita hanya diminta dari bab 1 sampai bab 3 saja. Maka sudah selesai bagian bookmarksnya, lalu kita akan simpan save as bookmark. Di sini kita buat
book rocks. Selanjutnya kita jika sudah kita tandai, dan selanjutnya kita akan memecah file per bab 1 sampai dengan bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Sebelumnya kita pindahkan dulu. Kita klik kanan lalu kita edit. Salah ya. Ini saya lebarkan saja. Nah, pada ini kita akan memisahkan dari bab 1 bab 5. Caranya yaitu yang pertama kita pisahkan dan kita beri nama halaman sampul dan halaman awal, yaitu dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Caranya kita tekan ini halaman 1 lalu kita tekan shift dan tombol samping sampai halaman 9. Lalu kita klik kanan, lalu kita tekan extract page, lalu OK, lalu kita simpan, lalu kita save as. Di sini kita buat ini kita tulis halaman awal, halaman awal. Selanjutnya kita akan melakukan bab 1, yaitu dari halaman 10 sampai halaman 17. Caranya sama, kita tekan save, klik kanan, extract page, OK, lalu kita simpan. Di sini kita buat bab 1. Selanjutnya untuk melakukan bab 2, yaitu dari halaman 18 sampai halaman 30. Ya, 30. Oke. Kita ke kanan. Lalu kita simpan, save as.
Selanjutnya bab 3-nya yaitu halaman 31 sampai halaman 35. 31 sampai halaman 35. Klik kanan, ekstrak. Oke, di sini bab berapa tadi? Bab 3. Bab 3. Jika sudah selesai, maka kita lanjut ke bab 4. Bab 4 mulai dari halaman 36 sampai dengan halaman 51. Kita klik kanan lagi, extract page. Oke. Lalu kita simpan. Di sini kita buat bab 4. Selanjutnya kita membuat bab 5 dari halaman 52 sampai 56. Kita akan membuat yang bab penutup. Bab 5 penutup. Kita lihat di folder hasil ujian. Jika kita sudah berhasil membuat jadi 6 bagian, maka kita sudah berhasil dalam melakukan memecahkan file per bab 1 sampai dengan bab 5. Jika sudah selesai, mari kita tandakan. Selanjutnya yaitu combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. File terbukanya yaitu dari halaman sampul bab 1, bab 5. Kita tekan save. Lalu kita klik kanan. Kita pilih combine file in Foxit PDF editor. Nah, jika belum berurut, maka kita akan urutkan dulu. Nah, jika sudah, kita combine. Kita masuk ke simpan.
Di sini kita buat simpan dengan kita beri namanya name. Satu. Bab 1 link save. Lakukan juga hal yang sama di bab 2, 3, 4. Ini, 4. Combine. Jika sudah kita simpan. Di sini kita beri nama name tadi, lalu kita buat bab 2 3 kita cek. Nah, jika sudah selesai maka sudah siap. Langkah selanjutnya yaitu masuk pada bagian E, lalu kita kopikan kita pilih, lalu kita copy dan kita pindahkan ke dalam yang F. Lalu kita buka pada file yang terbuka, yaitu bab 1 sampai bab 5. Kita buka di offset. Nah, kita klik file, kita pilih properties. Di sini kita akan mengubah namanya. Di sini titelnya kita buat judul. Judul dari skripsinya yaitu pengembangan koleksi di perpustakaan MTSS Wilayah Silawai Tengah, Kabupaten Pasaman Barat. Kita kopikan saja. Lalu subjeknya kita tulis ilmu perpustakaan titik koma skripsi. Lalu kreatornya ini yaitu tempat pembuatan filenya. Di sini tempat pembuatan filenya kita tulis saja misalnya Microsoft Office Word. Autornya yaitu penulisnya kita copy saja, Alifta Hamidah.
Produsernya ini yaitu tempat yang menjadikannya PDF. Di sini kita tulis saja Foxit PDF Editor. Keywordsnya kita lihat di bagian skripsinya. Keywordsnya yaitu pengembangan koleksi perpustakaan. Pengembangan, koleksi, perpustakaan. Nah, jika sudah, kita kembali ke home, lalu kita simpan. Kita simpan. Lanjut pada file tertutupnya, kita open. Properties. Di sini kita lakukan juga hal yang sama. Pengembangan. Subjeknya sama seperti tadi. Kreatornya buat Microsoft Office Word. Autornya Alifta Hamidah. Produsernya Foxit PDF Editor. Keywordsnya tadi pengembangan koleksi dan perpustakaan. Pengembangan, koleksi, perpustakaan. Langsung saja kita kembali ke home, kita simpan. Kita save. Nah, untuk langkah selanjutnya, copy dari file F ke G. File F yang tadi kita kopikan ke G. Mana tadi kita sudah siap, kita tanda,kan yang selanjutnya mengatur initial view dan dengan navigasi bookmarks muncul secara otomatis. Itu kita buka filenya, lalu kita file properties, initial view. Di sini kita akan membuat navigasinya menjadi bookmarks page and panel and page. Terus di sini kita checklist display document title. Lalu kita kembali ke home, lalu kita save. Untuk melihat perubahannya, kita dapat melihat ketika kita membuka filenya menggunakan aplikasi Firefox. Tapi nanti dulu kita akan menggunakan yang
terbuka dulu. Di file, klik file, ketik initial view. Nah, jadi kita untuk melihat perubahannya, kita dapat melihat ketika kita membuka filenya menggunakan aplikasi lain, maka bookmarks-nya akan keluar otomatis. Misalnya dokumen tadi kita buka di aplikasi lain seperti Firefox. Nah, di sini otomatis sudah terlihat bookmarks-nya dan muncul secara otomatis. Dan langkah selanjutnya kita sudah selesai pada bagian mengatur internet view. Kita tandai dulu. Dan yang selanjutnya yaitu yang H.1 menambahkan security password dan batasan dokumen agar tidak bisa dicetak, diedit, dan dikopi pada file PDF terbuka dan tertutup. Jadi pada file yang ini nih, pemustaka tidak dapat mencetak, mengkopi, mengedit filenya. Yang pertama-tama kita membuka file folder hasil ujian, lalu kita klik yang di G tadi, kita copy kedua-duanya, guys, Ctrl C, lalu kita pastekan ke H1. Lalu kita buka file yang terbuka yaitu pada bab 1 dan bab 5. Di sini kita akan membuka di project. Setelah itu masuk kepada bagian secure dokumen, lalu password project. Nah, di sini kita akan centang add add dokumen registration. Jadi kita akan memberikan passwordnya ini bersifat bebas, tapi sesuai dengan kebijakan dari perpustakaan atau instansi lain yang mengubah passwordnya. Di sini saya ketik saja passwordnya open, passwordnya konfirmasi password open, lalu di permission kita centang, lalu oke. Nah, lalu kita save.
Di sini kita sudah melakukan pada bagian terbuka, file terbuka. Selanjutnya kita akan melakukannya pada file tertutup. Hmm. Kita tekan lagi protect, kita tekan secure dokumen, password protect, kita centang, dan kita beri lagi passwordnya, contohnya open. Di sini open, open, permission, kita centang, oke. Lalu kita save. Dan di sini kita sudah melakukan pengunciannya atau memberi password. Di sini kita lihat pemustaka nantinya tidak bisa mengcopy, mengedit filenya tersebut karena kita sudah menguncinya tadi kan. Di sini juga kita lihat pada bagian print dan edit semuanya sudah tidak aktif. Fitur-fiturnya sudah tidak aktif karena sudah kita kunci tadi. Nah, selanjutnya kita masuk. Selanjutnya kita telah selesai pada H1, kita tanda-tangan. Selanjutnya kita masuk pada H.2, yaitu mengkonversi file PDF ke format PDF A. Langkah yang pertama yaitu kita kembali ke folder hasil ujian, lalu kita ambil yang G, karena apabila kita ambil di H.1 tadi tidak bisa karena filenya sudah diberi password. Makanya kita buka pada file G, lalu kita buka pada file sorry buka lalu kita ke browse. Di sini kita menyimpannya pada H2, dan di sini PDF A, lalu kita tekan setting, kita coba di A1B. Jika tidak muncul tombol OK-nya, kita juga bisa langsung menekan enter to save. Di sini berisi tentang peringatan, di mana berarti file yang kita simpan itu ditolak. Penyebabnya yaitu adanya standar dari A1B itu yang tidak sesuai dengan fitur-fitur atau perangkat yang terpasang pada PDF kita. Nah, karena kita tadi memakai watermarks dan bookmarks untuk PDF, maka A1B tidak cocok. Dan mungkin kalau PDF A biasa mungkin
bisa tanpa adanya watermark bookmarks yang itu bisa menggunakan uh, A1B tadi. Tapi mari kita coba yang lain. Ini boleh kita delete. Kita coba lagi. Sorry. Kita coba lagi dengan klik kanan. Save as, browse, simpan di PDF A, kita setting. Di sini kita coba memakai yang save as PDF A2B. Kita enter atau OK. Save. Jika tidak ada peringatan maka sudah bisa. Nah, berarti ini bisa digunakan. Dan kita sudah melihat standar verifikasinya. Jika sudah seperti ini berarti kita berhasil. Dan kita lanjut ke yang bab kedua, bab 2, bab 3, dan bab ini. Kita lakukan hal yang sama. Save as, browse, kita simpan pada PDF A, setting. Kita coba lagi yang A3B. Enter. Save. Jika tidak ada peringatan maka kita berhasil. Nah, kita lihat di sini standar verifikasinya. Dan di sini sudah ada standar verifikasinya. Dan kita sudah berhasil melakukan pada H.2. Dan sudah selesai pada video kali ini tentang ujian tengah semester penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor. Mungkin sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya pasti banyaknya kesalahan dalam membuat video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.